wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alan Nardo Ramadan Akbar dengan 3 digit NRP terakhir 087. Jadi di sini saya akan mempraktikkan Linux Unhatched. Jadi yang pertama yaitu ada komen yang namanya ls. Nah, jadi di sini fungsi dari komen ls sendiri itu seperti yang tertera di situ. ls itu untuk menampilkan komen display tentang list informasi tentang file-file kita. Lalu pada di sini ls itu harus ditulis dengan huruf kecil semua. Jika huruf besar semua, maka komen tersebut tidak akan tereksekusi. Jadi harus huruf kecil. Lalu untuk contoh di atas tadi, komen ls itu tereksekusi tanpa ada opsi yang lain. Jadi di sini itu ketika di sini di kasus ini itu lalu selanjutnya pada administrative access itu ada komen su atau su. Nah, jadi di sini komen su itu untuk kita setelah mengeksekusi komen su, kita akan memerlukan password. Nah, kebetulan nih passwordnya itu adalah netlab123. Nah, jadi seperti ini. Emang passwordnya tidak kelihatan. Nah, kalau kita ingin keluar dari root atau localhost-nya itu, kita tinggal ketik exit. Nah, maka kita akan keluar kembali ke admin system user lagi. Nah, untuk menghindari pengeksekusian dari berbagai komen yang sensitif, kita menggunakan komen namanya steam locomotive atau SL. Nah, jadi di sini permission-nya ketolak. Nah, jadi kita menggunakan SU lagi untuk memindahkan ke root account dengan password yang sama. Lalu kita masukkan SL. Nah, baru kita akan masuk ke dalam komennya, akses. Lalu kita bisa keluar lagi menggunakan exit untuk kembali ke sistem admin. Lalu selanjutnya ada sudo command. Nah, sudo command ini digunakan untuk usernya itu dapat mengeksekusi atau memberi komen satu sama lain tanpa membuat shell yang baru. Lalu selanjutnya itu kita bisa menambahkan ls min l dengan varlog. Nah, itu akan memberikan lebih banyak detail dari file tersebut, seperti tipe filenya seperti apa, kapan itu filenya dibuat, terus kapan permissionnya, ownershipnya, dan lain-lain. Contohnya seperti ini. Nah, jadi pada intinya itu di comment varlog ini lebih menampilkan detail lagi dari file tersebut, seperti pada tanggal berapa dan lain-lain. Lalu ada ada komen mint yang akan memendekkan lagi atau menyortir file kita lagi berdasarkan tanggalnya.
atau timestamp. Contohnya seperti ini. Nah, jadi seperti ini nanti hasilnya. Lalu kalau kita menambahkan komen s, maka nanti akan file itu disortir berdasarkan size filenya tersebut. Ya, seperti ini. Nah, jadi ini berdasarkan size filenya tersebut. Lalu ada opsi comment min r yang berarti akan membalikan atau merefresh semua dari tipe dari file-file tersebut. Contohnya seperti ini. Jadi itu hasilnya itu akan mereverse. Jadi untuk nomor dari size file tersebut akan bertukar dari descending menjadi ascending. Lalu kita menggunakan command min r untuk menampilkan list filenya itu berdasarkan kebalikan dari alfabet. Contohnya seperti ini. Nah, oke, selanjutnya di sini ada komen titik, di mana titik ini akan memindahkan kita ke direktori yang lebih tinggi. Oh, sebelumnya kita nambahin cd juga ya. Nah, ini ke direktori yang lebih tinggi dari school art ke school. Lalu kita bisa kembali ke admin sistem yang user pertama dengan menggunakan komen ini wave. Oh iya, kita menambah jadi juga. Nah, jadi sudah. Lalu berada di listing files. Jadi di sini ada komen itu. Jadi jika kita hanya ngasih komen ls doang, maka terjadi muncul file seperti ini doang. Nah, kalau kita menggunakan main L tapi ditambahkan dengan var log, maka direktori tersebut akan memberikan berbagai output yang bervariasi. Oke, lalu selanjutnya itu contohnya itu kita di sini ingin memindahkan school art, want to move into art directory. Jadi kita tinggal Nah, jadi di sini itu kita akan memindahkan workman ke school art, dan kalau kita ingin mengonfirmasi pemindahannya, kita menggunakan komen pwd untuk perubahannya. Nah,
Lalu selanjutnya ada printing working directory atau PWD. Nah, komen PWD ini akan menunjukkan posisi atau posisi kita pada saat ini kita tuh berada di direktori yang mana. Contohnya seperti ini. Nah, berarti ini kita tuh berada pada home atau sistem adminnya. Lalu pada komen selanjutnya itu ada yang namanya CD dokumen. CD dokumen itu artinya kita akan memindahkan dokumen tersebut menggunakan dokumen tersebut. Jadi itu untuk kita memindah dokumen tersebut untuk dipindahkan kemana. Jadi kita menggunakan DC documents. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Lalu seperti penjelasan yang sebelumnya, MinL itu memberikan list format yang secara detail, sedangkan MinR itu adalah kebalikannya atau reverse-nya. Nah, jika kita menggunakan keduanya, maka itu akan menghasilkan option yang hasil yang detail, tetapi dengan urutan yang terbalik. Contohnya seperti ini. Nah, seperti pada jasa sebelumnya, kalau kita menambahkan aptitude mode akan memberikan beberapa Easter egg kalau memang terdapat Easter egg. Jadi kalau kita menarik aptitude mode, kalau tidak ada Easter egg-nya dalam program tersebut, maka memang tidak ada. Jika kalau kita menambahkan komen min v seperti ini, maka nanti akan memberikan option jawaban dari programnya itu lebih bervariasi. Begitupun juga kalau kita menambahkan v-nya yang lebih banyak lagi, maka responnya tuh lebih bervariasi. Oh sorry, ini ada salah ketik. Nah, jadi itu lebih bervariasi kalau kita menambahkan lebih banyak v lagi. Oke, lalu selanjutnya ada part option. Di sini itu pada halaman terdapat komen baru itu adalah min L. Nah, opsi ini diberikan untuk kepada komen ls yang dimana nanti akan memberikan long display atau hasil yang lebih detail dari informasi dari file tersebut. Contohnya seperti ini. Nah, jadi di sini tuh isi dari filenya lebih detail daripada kita memberi komen ls saja. Lalu kita juga bisa memberikan min_r. Nah, min_r ini sama seperti min_l, cuma nanti akan terjadi kebalikan dari min_l. Jadi itu seperti kebalikannya dari min_l itu. Contohnya seperti ini. Nah, jadi kayak kebalikan atau reverse-nya dari min_l itu.
Nah, seperti yang dijelaskan di atas, nah ML itu memberikan list format yang lebih detail, sedangkan MR itu kebalikan reverse-nya dari list dari ML itu. Nah, itu akan memberikan hasil kedua opsi jika kita memberikan komennya itu main R juga main R. Contohnya seperti ini. Nah, selanjutnya pada argumen di sini pada komen ls akan disediakan beberapa direktori sebagai argumen, dan itu akan berdaftar isinya itu tentang konten dari direktori tersebut. Seperti contohnya kita akan menuliskan ls dokumen pada komen sini. Nah, jadi di sini tuh ada beberapa isi dari suatu direktori tersebut. Lalu kalau kita memberi komen aptitude pada komen tersebut pada beberapa Linux distribution, ini nanti akan mengeluarkan sebuah Easter egg atau secret gitu. Contohnya seperti ini. Nah, pada di contoh di sini itu tidak ada Easter egg sama sekali ya. Jadi itu hanya beberapa part atau konten tertentu saja. Jadi seperti contoh di atas, command ls itu ketika dieksekusi, kalau tanpa ada opsi argumen, maka yang terjadi adalah file-file yang terdapat pada direktori tersebut saja. Next. Oke, selanjutnya ada argumen di sini. Command ls itu bisa diberi nama beberapa direktori sebagai argumen, dan itu akan didaftarkan beberapa konten dari direktori tersebut. Contohnya seperti ini. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alan Narto Ramadan Akbar dengan 3 digit NRP terakhir 087. Jadi di sini saya akan mempraktikkan Linux Unhatched. Jadi yang pertama yaitu ada komen yang namanya ls. Nah, jadi di sini fungsi dari komen ls sendiri itu seperti yang tertera di situ. ls itu untuk menampilkan komen display tentang list informasi tentang file-file kita. Lalu pada di sini ls itu harus ditulis dengan huruf kecil semua. Jika huruf besar semua, maka komen tersebut tidak akan tereksekusi. Jadi harus huruf kecil. Lalu untuk contoh di atas tadi, komen ls itu tereksekusi tanpa ada opsi yang lain. Jadi di sini itu ketika di sini di kasus ini itu lalu ada sudo comment. Nah, jadi sudo comment ini gue gunakan untuk mengeksekut tanpa kita masuk ke dalam root program. Jadi masih ke dalam sistem admin. Contohnya seperti ini. Bedanya itu kita tuh masih berada di program sistem admin. Selanjutnya ada permission. Nah, permission ini digunakan untuk memberikan berbagai cara
user yang berbeda untuk menginteraksi dengan file kita atau directory kita. Contohnya itu seperti ini. Jadi with slash documents. Nah, jadi itu contohnya. Lalu untuk merubah file permission atau changing file permission menggunakan yang namanya chmod command. Nah, chmod command ini digunakan untuk merubah permission dari suatu file atau directory itu. Nah, only the root user atau pemilik yang memiliki file tersebut yang dapat mengubah atau mengganti dari permission dari suatu file. Jadi hanya ya adminnya saja. Nah, ini contohnya seperti kita menggunakan ingin mengganti permissionnya. Jadi kita sudah mengetik ls-lsh. Jadi kita coba mengetik komen seperti ini. Nah, maka di sini itu seperti yang terlihat adalah permission denied. Jadi permissionnya ditolak. Jadi kita ingin mengubah atau mengganti permission tersebut dengan menggunakan command chmod u x. Oh sorry, salah ngetik. Nah, kalau sudah nanti kita tinggal menggunakan komen ini untuk mengetes apakah bisa ls-l. Nah, jadi ini terganti ya ininya ya, bukan hasilnya itu adalah permission right. Jadi sudah kita nanti menggunakan komen semua tadi. Nah, terus yang terakhir adalah untuk menggunakan atau execute the script again menggunakan comment text seperti ini. Slash hello.sh, maka akan tampil dengan hello world. Oke, selanjutnya kita membahas tentang changing of file ownership atau kepemilikan dari suatu file. Nah, yang pertama kita harus pindah ke directory dokumen dengan command cd with /documents.
Setelah itu kita akan melihat file-file, banyaknya file pada sistem admin dengan menggunakan command ls-l. Nah, ini totalnya ada 144. Nah, di sini itu kita contohnya ingin mengganti kepemilikan dari file hello.sh. Jadi kita tinggal memasukkan command sudo. Kita ingin menggantinya ke dalam user root ke dari sistem admin. Nah, kita tuh menggunakan command sudo untuk command mendapatkan privilege yang lebih banyak, lebih luas lagi. Oke, sudo tinggal hello.sh. Nah, setelah itu kita akan diminta password. Kita tinggal masukin passwordnya. Kalau sudah, maka file ini akan berpindah kepemilikan. Nah, kita ngeceknya pakai ls-hello.sh. Nah, makanya pemilikannya akan berpindah dari sysadmin menjadi root. Lalu kita di sini tuh executing hello.sh gini. Nah, maka permission denied. Nah, makanya kita akan menggunakan command sudo untuk mengeksekusi scriptnya sebagai user root. Jadi pada intinya sudo ini menambah privilege. Lalu selanjutnya ada viewing files. Nah, viewing files ini akan menunjukkan kita adalah files-files yang tertera, seperti contohnya kita menggunakan cat animals .txt. Nah, di sini ada contoh-contoh dari tadi cat itu adalah komen yang mendisplay dari 5 hewan yang berada di bawahnya. Nah, lalu kita akan menggunakan head and tail command, sehingga itu nanti perbedaannya gini. Jadi sebelum kita menggunakan command head and tail, jadi yang terjadi adalah yang jadi itu semuanya dari A sampai Z itu akan disebutkan. Nah, kecuali kalau kita menggunakan pembatasan seperti head alpha
Nah, dari sini ini dibagi atau dipisahkan dari A sampai Z ada. Itu adalah bagian head. Kalau kita menggunakan dari comment tail, berarti nanti akan lanjutannya dari K sampai Z. Sebenarnya contohnya seperti ini. Jadi pada intinya head and tail itu memisahkan atau mengorganisir dari file yang banyak menjadi dua bagian ini, atau bagian kepala dan bagian ekor. Nah, kalau kita ingin menggunakan hanya menyebutkan 5 saja atau 5 five lines, kita bisa memasukkan adalah min n, dan kita ingin berapa angka atau berapa line yang kita mau sebutkan. Contohnya seperti ini. Head bn 5 alpha .txt. Jadi yang disebutkan itu adalah A sampai I saja. Kalau ingin melihat dari 5 dari terakhir, kita menggunakan comment tail min n 5 alpha.txt, maka akan terbalik dari Z sampai V. Oke, untuk selanjutnya adalah copying files. Nah, copying files ini akan menggunakan command cp. Contohnya seperti ini. Pertama, kita harus pindah ke directory dokumen terlebih dahulu. Setelah itu baru kita akan memberi command cp dan file yang ingin kita copy. Nah, kalau sudah, kita tinggal mengeceknya dengan ls. Nah, maka sudah terlihat bahwa ini sudah tercopy. Lalu selanjutnya ada komen yang namanya dd. Nah, dd ini berfungsi untuk menciptakan satu file dengan bernama tmpswapx yang nanti berukuran 50 dalam suatu megabyte dalam satu ukuran. Contohnya itu seperti ini. Kita pertama kembali ke home directory dulu dengan cd. Nah, kalau sudah, kita tinggal masukkan komen ini dd if /0 of business swap x count 50. Nah, jadi ini akan menunjukkan hasilnya. Oke, selanjutnya kita berada di moving files. Nah, moving files ini menggunakan command mv yang digunakan untuk memindah file yang satu ke dalam directory atau file system ke yang lain. Contohnya seperti ini. Kita pertama berpindah ke directory dokumen terlebih dahulu. Nah, contohnya itu seperti kita memindah file people.csv, kita pindah ke directory work. Nah, kalau sudah, kita tinggal mengecek dan directory worknya dengan menggunakan ls. Nah, maka berarti ini sudah terlihat bahwa people sudah terpindah ke directory work. Lalu selain itu, kita juga bisa memindahkan 3 file sekaligus ke dalam directory. Contohnya seperti ini.
Nah, kalau sudah, kita bisa mengeceknya lagi dengan ls, tapi dengan directory school sesuai yang kita tujuin. Nah, maka sudah terpindah yaitu alpha, letter, dan numbers. Selain itu, kita juga bisa memindah dalam satu directory dua file dalam satu directory yang sama daripada kita merename-nya. Contohnya seperti ini. Pertama kita buka ls dulu. Nah, kita contohnya ingin memindah animals, ya, animals dengan nama zoo. Contohnya gini, animals txt zoo txt. Nah, kalau sudah, kita bisa ngeceknya dengan ls, dan boom, maka akan otomatis berpindah jadi zoo txt. Selanjutnya adalah removing files. Kita menggunakan command rm untuk memindah suatu files, atau bukan memindahkan, membuang atau menghapus suatu file. Contohnya seperti ini. Pertama kita seperti biasa kita ke directory documents terlebih dahulu. Oh sudah. Kalau sudah, kita tinggal contohnya seperti ingin remove file yang namanya linux.txt. Nah, kalau sudah, kita tinggal mengeceknya apakah linux.txt itu masih ada atau belum dengan cara menggunakan ls lagi linux.txt. Nah, di sini itu tidak bisa mengakses karena linux.txt-nya sudah tidak ada. Nah, tapi kita itu tidak bisa meremove yang namanya directory. Contohnya seperti ini. Kalau kita mulai rm word, nah, kita nggak bisa canon remove word karena itu merupakan directory. Nah, jika kita menggunakan min r, kita itu baru bisa menghapus suatu directory. Jadi pada intinya itu, kalau ingin menghapus sebuah directory, kita harus menggunakan tambahan komen yaitu min r. Kita misalnya ingin menghapus nih, directory work, lalu kita coba tes. Nah, ini baru tidak ada ya, tidak ada file yang nama atau directory. Nah, rm ini juga penghapusannya bersifat permanen. Selanjutnya ada filtering input. Nah, jadi grab comment itu di sebuah text filter. Nah, jadi itu grab comment bergunanya untuk mencari suatu kata dalam suatu line yang mengandung dari kata yang kita berikan, pattern yang kita berikan. Nah, contohnya seperti ini. Setelah masuk ke directory dokumen, kita coba masukkan filenya. Nah, jadi ini kita menggunakan grep sysadmin password. Nah, jadi di sini itu akan memfilter, mencarikan suatu kata yang sesuai kita berikan. Lalu selanjutnya ada basic pattern. Nah, basic pattern ini digunakan untuk mencari suatu atau mengekspresikan suatu kata. Nah, contohnya seperti pada sebelumnya kan kita mencari suatu kata dalam suatu file gitu. Nah, lalu kita menggunakan yang namanya anchor characters. Contohnya itu seperti kita mengaplikasikannya dengan pattern root. Petik. Nah, jadi di sini itu akan mencarikan filenya itu dengan berisi konten kata root. Nah, kalau kita ingin mencari dengan konten rootnya itu berada di
awal kalimat atau awal file kita tinggal menambahkan tanda karakter yang namanya seperti ini, berurut, lalu kita petik lagi dan kita namakan filenya. Nah, jadi hanya satu aja berbeda dari sebelumnya, ada yang di tengah, lalu ini hanya ada satu yang di awal kalimat saja. Lalu seperti contoh sebelumnya, kita kan menggunakan alpha first. Nah, seperti ini. Lalu kita bisa mencari inti karakter. Contoh yang berakhiran dengan R, kita ingin tambahkan grep, petik, kita tambahin kata atau huruf yang berakhiran, kata yang berakhiran R, suatu huruf, lalu kita tambahin simbol ini, lalu petik lagi, baru kita masuk pada alpha, pada filenya, nama filenya first, .txt. Maka yang muncul adalah contohnya si bear dan flower karena berakhir dengan R. Lalu kalau kita menggunakan contoh cat red.txt, maka yang muncul adalah kata yang mirip, ada similar dengan kata tersebut. Contohnya red itu adalah red, tree, fruit, read, dirty, rot, roof, seperti itu dan lain-lain. Lalu kalau kita ingin menspesifikasikan lagi, contohnya kita ingin mencari kata yang berawalan R dan berakhiran F, tapi dengan hanya 4 kata, kita bisa tulis seperti ini komennya. Jadi satu titik itu mewakili satu huruf. Nah, contohnya seperti roof dan roof. Kita bisa lagi menggunakan huruf lain, tapi dengan jumlah huruf yang sama. Nah, yang muncul adalah read dan read. Lalu, misal kita hanya dengan 4 buah titik bisa, maka yang muncul adalah ini, read, roof, read, root, read. Nah, yang tidak memenuhi syarat maka berwarna putih seperti ini. Nah, kita bisa contohin lagi pada validate password. Contohnya nah, yang muncul adalah root karena itu awalnya R dengan huruf awalnya R berakhir T dengan jumlah huruf 4. Lalu kita bisa yang namanya adalah match a single character with. Nah, square bracket ini menggunakan list atau range dari possible karakter yang terisi dari beberapa bracket. Contohnya kalau kita bisa menggunakan comment profile, maka yang muncul adalah seperti identitas diri. Lalu kita bisa menggunakan
kurung Kurawa tersebut untuk mencari suatu kata atau huruf yang ingin kita cari. Ya, nah, seperti dari 0 sampai 9, maka yang muncul seperti 37 ini yang berwarna merah. Lalu kalau semisal kita ingin mencari semuanya yang merah, mencari yang tidak merah itu atau numeriknya itu berwarna putih, itu bisa menggunakan komen seperti ini dengan menggunakan tanda seperti caping pada awal numeriknya 0 sampai 9 dari profil txt. Nah, maka yang tidak kita cari itu justru yang tidak kita cari itu justru malah yang berwarna merah. Nah, kita juga bisa menggunakan titik untuk mencari titik itu sesuai dengan fungsinya. Nah, seperti ini. Lalu ada match of repeated character or pattern with. Nah, di sini itu kita bisa mencari karakter atau kata dengan karakter yang kita tentuin seperti contohnya RE. Kita menggunakan bintang sebagai patternnya yang kita cari. Dari red txt. Nah, maka yang muncul seperti red, read, RD, and red. Kalau kita ingin mencari pattern OA, kita contohnya seperti ini. Bisa langsung kita tampilkan. Grab. Nah, di sini itu ketambahan beda sama ini tadi karena kita itu menambah spesifikasinya nambah O. Lalu jika kita hanya memasukkan satu huruf, maka komen bintang itu tidak terlalu berguna karena akan menampilkan semua kata yang tersedia. Sudah seperti ini. Nah, maka akan semua ditampilkan padahal tidak ada huruf yang kita cari. Kalau kita menggunakan huruf yang memang sudah ada, maka bisa akan keluar hasilnya. Nah, seperti kita pakai maka ada cuma yang tidak ikut yang memang tidak ada itu tetap terikut gitu. Kecuali kalau kita menggunakan dua huruf, maka akan yang di filter itu lebih sedikit karena lebih terperinci.
web.txt. Nah, jadi ini lebih terperinci saja. Nah, di sini standar input itu kita contoh grab suatu kata dengan kita membuat suatu narasi tersendiri. Contohnya seperti ini, kita grab kata red, lalu kita membuat suatu narasi jika kalau kita enter, nah maka yang berikut yang kita cari kata red, maka akan terput warna merah. Kalau ingin kembali kita tinggal Ctrl D. Terus kita bisa menggunakan cd command untuk kembali ke directory home directory. Oke, selanjutnya ada the art of shutting down. Nah, jadi kita itu pertama itu bisa melakukan shutdown atau sebuah komen yang mengarahkan semua sistem ke dalam safe way. Jadi itu nanti semua sistem akan going down di dalam waktu 5 menit untuk menuju ke shutdown. Nah, contohnya seperti yang pertama, kita harus berpindah ke root account dulu untuk memiliki akses. Nah, kalau kita shutdown now, nah, jadi itu sistemnya itu dalam maintenance. Jadi kita nggak bisa masukin komen. Lalu kalau kita juga bisa menambahkan tanggal atau ketentuan waktu dalam untuk men-shutdown. Nah, seperti ini. Nah, contohnya itu kita tulis date. Nah, itu waktunya. Berarti kita bisa shutdown dalam waktu yang kita tentukan. Contohnya seperti 15. Kita samain aja. 1. Nah, jadi sistemnya itu akan mati dalam waktu yang sesuai kita tentukan. Lalu kita bisa juga nggak bisa Ctrl D kan. Oke, lalu kita bisa melakukan shutdown, terus kita memberi komen atau argumen pesan yang akan tampil dalam waktu shutdown-nya. Contohnya seperti ini, kita tulis shutdown, lalu plus 1. Kita ingin masukkan kata-kata message yang kita ingin tampilkan ketika kita men-shutdown-nya. Nah, 1 menit, nah maka akan muncul sebuah kata ini. Selanjutnya adalah network configuration. Dengan komen kita menggunakan komen ifconfig, itu berguna untuk memberikan informasi tentang jaringan kita. Nah, contohnya seperti ini. Nah, jadi ini merupakan
keterangan atau informasi tentang jaringan yang sedang kita pakai. Lalu kalau kita menambahkan komen pingin C, itu akan menandakan bahwa kita itu berada di ping mana jaringan kita tersebut. Dan seperti ini. Nah, seperti ini. Ini seperti informasi tentang ping informasi ping yang sedang kita pakai jaringannya. Terus kita menggunakan command exit untuk keluar dari root localhost. Viewing processes. Nah, viewing processes ini menggunakan komen PS yang artinya yang digunakan untuk kita itu sedang berada memproses apa atau proses di mana. Lalu jika kita menambahkan komen main A, maka hasilnya akan lebih banyak dan lebih detail lagi daripada PS atau komen PS itu sendiri. Dan jika kita akan menambahkan option atau comment main F lagi, maka lebih detail lagi yang output yang akan dikeluarkan. Ini adalah package management. Di sini kita akan mempraktekkan installing package. Dengan sebelum kita menginstal suatu package itu bagus untuk kita untuk berlatih untuk merefresh list daftar tentang package yang tersedia dengan menggunakan command apt-get update. Sudo apt-get update sudo Oke, jadi ini merupakan tampilan setelah selesai dari pemindaian apt-get update. Setelah itu kita akan mencoba memasukkan komen yang namanya call keyword. Call keyword ini berfungsi sebagai untuk mencari kata yang berasosiasi dengan call. Contohnya seperti ini. Kita menggunakan jadi itu ada komen yang namanya add captures untuk mencari suatu kata suatu kata kunci yang berkaitan dengan kata yang ingin kita cari. Contohnya seperti ini. Nah, mungkin ini akan loading sebentar. Oke, setelah menunggu beberapa menit, maka akan muncul komen terminal seperti ini, configurable talking cow. Nah, setelah kita menemukan package yang mau diinstal, kita bisa menginstal package yang ini dengan menggunakan command apt-get install seperti ini.
how kau say. Nah, jangan lupa memakai sudo untuk mendapat permission privilege. Oke, di sini akan menunggu beberapa menit lagi. Maka akan kita tunggu. Oke, jadi setelah menunggu beberapa menit, kita sudah bisa mendownload Kausei, dan kita bisa mengkomen Kausei untuk menjadi a talking cow. Jadi kita tinggal masukkan komen Kausei, dan kita kasih tanda petik, dan kita ngasih kalimat yang kita ingin keluarkan untuk si sapi ini. Contohnya, nah, jadi sudah bisa akan muncul sapi dengan kata yang kita keluarin. Lalu untuk nextnya ada updating package. Jadi untuk upgrade install juga dapat digunakan untuk mengupdate suatu package. Jadi untuk mengupdate sebuah package dari sistem itu memerlukan dua langkah. Yang pertama itu harus mendownload mengupdate semua cache of package yang tersedia dengan apt-get update. Lalu kita baru mengeksekusinya dengan command apt-get upgrade, dan semua package yang akan kita pilih nanti akan menjadi terupdate. Jadi pertama kita komen apt-get update dulu. Oke, ini mungkin akan menunggu beberapa menit, jadi kita akan tunggu. Oke, jadi setelah menunggu beberapa menit, reading package-nya sudah selesai. Jadi kalau sudah selesai, kita tinggal mengupgrade package-nya yang kita ingin upgrade dengan menggunakan command sudo apt-get upgrade. Nah, di sini juga akan menunggu beberapa menit lagi. Oke, setelah menunggu beberapa menit, inilah hasilnya. Jadi itu sudah reading package-nya sudah selesai dan bisa dilihat di sini. Lalu untuk yang terakhir ada removing package. Jadi removing package ini kita bisa menggunakan command apt-get remove untuk meremove sebuah package atau untuk remove sebuah package, atau kita bisa nge-purge package tersebut untuk benar-benar hilang dalam suatu sistem. Jadi kita tinggal mengkomennya dengan sudo lagi apt-get purge Kausei. Nah, di sini lagi kita akan menunggu beberapa menit lagi. Oke, setelah menunggu beberapa menit, maka akan muncul seperti ini. Nah, untuk ini kita harus ya atau tidak untuk meremove atau suatu package. Kita tulis Y untuk yes. Ya, lagi-lagi kita akan menunggu beberapa menit lagi. Password, dan di sini kita menggunakan password, comment password untuk mengganti user password dari yang lama menjadi user password yang baru. Nah, contohnya itu seperti ini. Password. Nah, yang pertama itu kita masukkan password yang lama, yaitu 123. Lalu kita bisa masukkan password baru.
Coba kita masukin password. Nah, kalau sudah masukkan password baru, kita masukkan lagi password barunya. Nah, maka password sudah terupdate dengan password yang baru. Lalu jika kita user ingin mereview status dan informasi tentang password kita, itu kita dapat menggunakan command -s dan passwd -s. Nah, dari itu kita itu mendapatkan atau dapat melihat informasi atau status tentang password. Kapan digantinya, kapan terakhir diganti itu. Seperti ini merupakan tanggal terakhir kali diganti. Terus 9999 ini yang merupakan maksimum hari yang tersisa sehingga password itu akan expired. Lalu 7 itu ada nomor dari hari password itu akan expired, akan diingatkan. Lalu kita di sini akan mencoba masuk ke root localhost. Nah, ini kita menggunakan password yang lama. Nah, jadi sistem root user itu dapat menggantikan semua password untuk sysadmin. Jadi itu root user ini puncaknya lah. Contohnya ini kita dapat mengganti password sys. Nah, jadi kita tuh dapat mengganti password tersebut. Lalu kita kalau sudah, kita akan exit untuk keluar dari root localhost. Redirection. Nah, di redirection ini kita akan langsung aplikasikan contoh. Yang pertama, kita sudah masuk ke directory dokumen terlebih dahulu. Lalu kita coba untuk memasukkan command catfood.txt. Maka akan menghasilkan output itu food is good dalam terminalnya. Nah, jika kita akan menambahkan tanda komen ini sebagai redirect dari stdout dari catfood.txt, akan pindahkan ke file yang baru yang bernama new file1.txt. Jadi fungsinya itu untuk meredirect the stdout ke dalam file yang baru. Nah, jadi pengaplikasiannya seperti ini. Pertama, kita namain dulu filenya, lalu kita pindahkan menggunakan redirect ini ke dalam new file.txt. Oke. Nah, sekarang kita bisa dapat memverifikasinya stdout-nya dari catfood.txt itu di dalam komen new file1.txt. Jadi kita tinggal seperti ini. Pakai folder yang ini. Nah, maka akan menghasilkan output terminal yang sama seperti kita yang tadi memasukkan catfood. Lalu ada komen yang bernama echo. Nah, echo itu komennya digunakan untuk ngeprint
ngeprint dari output ke dalam terminal. Nah, contohnya seperti ini. Jadi kita masuk ke command echo dan masukkan kata yang ingin kita print out kan. Jadi nanti hasilnya kata tersebut akan tampil dalam terminalnya. Kalau nah, contohnya kita masukin kata ini. Nah, maka akan muncul kata yang kita masukkan dalam terminalnya. Nah, dalam menggunakan command echo juga itu dapat lebih berguna dengan penggunaan redirection. Nah, contohnya seperti ini, kita menggunakan command echo dengan konten yang dapat ditambahkan ke dalam new file 1.txt tadi. Nah, ketika kita sudah mengetikkan itu, kita tinggal mengetik filenya, maka yang muncul adalah kata dari isi dari file tersebut dalam terminalnya yang kita masukin. Itu I like food. Kita tinggal masukin file. Nah, maka akan muncul kata yang kita masukkan dalam file tadi memakai command echo. Nah, jika kita menambahkan redirect st.out-nya, menambah lagi tanda panahnya lebih dari satu, maka yang terjadi adalah overwrite dari konten yang tersedia dalam file tersebut. Nah, contohnya seperti ini. Command echo this food is good. Nah, lalu kita tinggal mengetik filenya. Nah, maka yang keluar adalah 2 kalimat sesuai yang kita masukin tadi. Jadi ini fungsinya penambahan itu kalau kita ingin menambahkan kalimat yang baru dalam suatu file tersebut. Using the text editor. Nah, di sini tuh menggunakan command file yang digunakan untuk mengedit, mengubah dalam suatu file itu, tapi langsung dari command line-nya. Contohnya seperti ini, new file .txt. Nah, jadi kita dapat mengubah tapi langsung dalam command line-nya. Jika kita ingin keluar dari sini, kita tinggal mengaplikasikan command .2 Q dan tanda seru. Oke, jadi itulah merupakan Linux Unhatched untuk penjelasan dan langkah-langkahnya. Jadi sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.